Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiao Chun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Kisah-kisah tentang pertempuran Bai Xiao Chun dengan Celestial Deathfall sudah sejak lama menyebar, dan karena itu, Daoist Heavenspan tahu bahwa dia berada di pertengahan alam surgawi. Karena itu, ia segera menggunakan kartu truf, tidak memegang apapun untuk meraih kemenangan. Sayangnya baginya, meskipun dia memiliki pemahaman umum tentang kecakapan pertempuran Bai Xiao Chun, dia tidak secara pribadi melawannya dalam waktu yang lama. Dan karenanya, bahkan kekuatan penuh dari 9 Dauget-nya tidak cukup dalam situasi ini. Bai Xiao Chun bergerak terlalu cepat dan dia terlalu fokus pada serangan fatal. Alih-alih menggunakan taktik mewah, ia justru melepaskan serangan tinju ganas. Itu tidak lain adalah kepalan kaisar yang tak mati. Itu bukan versi kekuatan rangkap 2, melainkan rangkap 4. 15 kali level aslinya. Itu adalah serangan tinju tubuh daging yang paling sempurna yang mungkin ada di dalam realem surgawi. Namun, hal-hal yang bahkan belum dekat berakhir. Bai Xiao Chun juga menuangkan kekuatan basis budidayanya ke serangan tinju ini, membuatnya lebih efektif. Langit berdenyut, dan angin kencang menyapu. Mereka yang hadir di alam surgawi awal terperangah, dan bahkan para pakar alam surgawi tampak terpana. Adapun mereka yang berada di dekatnya seperti viral paksa surgawi yang berada di alam celestial akhir, mereka juga tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Beberapa orang mempertimbangkan untuk ikut campur, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat melakukannya dengan cukup cepat. Hanya butuh beberapa saat bagi 9 Daogat Daoist Heavenspan untuk hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, darah mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia jatuh secepat yang dia bisa. Mata Bai Xiao Chun berkedip dengan niat membunuh. Dia telah menyerang dalam ledakan energi yang menghancurkan, tetapi Daoist Heavenspan bukan lawan biasa. Meskipun 9 Dauget pertamanya telah dihancurkan, mereka dengan cepat membentuk kembali menjadi Dauget ke-10. Melolong, Daoist Heavenspan mengirimnya ke depan untuk memblokir jalan Bai Xiao Chun. Pada saat yang sama, Celestial Virupaksa, Celestial Deathfall, Pangeran Urdemon dan Pendeta Devourer semua bergegas maju untuk melakukan hal yang sama. Dalam keadaan lain apapun, Gu Tianjun dan teman-teman Celestinya tidak akan melakukan apapun. Tetapi dengan hadirnya kedua kaisar, dan dengan Bai Xiao Chun memegang setidaknya posisi nominal sebagai Celestial di dinasti Saint Emperor, mereka tidak punya pilihan selain menekan keengganan mereka untuknya dan melangkah ke medan. Tentu saja, tujuan para Celestial di kedua sisi bukanlah untuk memulai pertempuran besar, melainkan untuk mengganggu Bai Xiao Chun dan Daoist Heavenspan. Raja Heavenspan, tenangkan dirimu sedikit. Celestial Du, jangan tenggelam ke level yang sama dengan bocah itu. Bahkan ketika mereka menggonggong berbagai kata seperti ini, Bai Xiao Chun memandangi Dauget ke-10 Daoist Heavenspan, dan sebelum ada yang bisa dekat dengannya, mengeluarkan Great Sword of the North. Ambil ini, teriaknya, menebas pedang ke arah Dauget. Bahkan ketika semua orang melihat dengan kaget, Great Sword memotong Dauget seakan itu terbuat dari kertas. Kemudian, pedang mengamuki terus menuju Daoist Heavenspan. Bai Xiao Chun bertaruh bahwa para Celestial Kaisar Vile dinasti tidak akan secara pribadi mengganggu serangan pedang yang mengejutkan seperti ini hanya demi Daoist Heavenspan. Dan dia benar, wajah Daoist Heavenspan jatuh ketika viral paksa surgawi dan rekan-rekan senegaranya hanya memandang dengan alis berkerut. Tentu saja, tidak mungkin Bai Xiao Chun bisa bertarung sampai mati dengan Daoist Heavenspan di sini dan sekarang. Bahkan ketika pedangnya terus jatuh, dengusan dingin meledak ke langit dan bumi. Dalam sekejap mata, Vile Emperor muncul di depan Daoist Heavenspan. Yang harus dia lakukan adalah melambaikan lengan bajunya, dan seluruh dunia menjadi redup ketika kekuatan yang tak terbayangkan muncul, tampaknya entah dari mana, dan didukung oleh hukum alam. Hukum kodrat itu tidak akan mengizinkan benda sihir berada di dekat Kaisar Vile. Sebagai hasil dari pandangannya yang sederhana, langit dan bumi tampak terbalik, dan semuanya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, harta dunia yang merupakan Great Sword of North meninggalkan kendali Bai Xiao Chun. Menggigil, ia terbang mundur dengan kemauannya sendiri, bahkan tidak mau tinggal di tempat yang baru saja didudukinya. Bai Xiao Chun juga terkena serangan balasan. Seluruh tubuhnya bergetar, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya ketika dia terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan saat dia melakukannya, teknik abadi hidup yang tidak ada habisnya mulai bekerja, menyembuhkan luka-lukanya. Sesaat kemudian, dia berhenti dan melihat ke atas, mengalihkan pandangannya untuk fokus pada Kaisar Vile. Pada saat yang sama, Saint Emperor muncul di depan Bai Xiao Chun, yang tampaknya ada di sana untuk membelanya dari Kaisar Vile. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dia mendengus dingin dan berkata, "Kau mendorong sesuatu terlalu jauh, Vile Emperor."
Kaisar File hanya terkekeh sebagai tanggapan. Lalu dia memandang Bai Xiaochun dan dengan dingin berkata, masih tertarik bertarung. Kaisar Suci memandang dengan sedikit kerutan, matanya menyipit. Kembali ketika Bai Xiaochun pertama kali melangkah ke dunia kultivasi, dan memiliki sedikit pengalaman dalam hidup, dia mungkin tidak bisa mendeteksi implikasi jahat dalam apa yang baru saja dikatakan kaisar-kaisar jahat. Tapi dia bukan orang yang tidak berpengalaman lagi, dan langsung menangkap perangkap jahat yang ada di dalamnya. Jika Bai Xiaochun mengabaikan Saint Emperor dan menanggapi langsung ke Kaisar File, maka tidak masalah apa yang dia katakan itu akan menyebabkan Saint Emperor kehilangan muka. Di sisi lain, Bai Xiaochun tidak memenuhi syarat untuk menolak untuk menanggapi Kaisar File. Hanya dua Archaians itu sendiri yang memiliki posisi yang cukup tinggi untuk mengabaikan satu sama lain. Begitu potongan-potongan teka-teki berbunyi klik untuk Bai Xiaochun, dia mendengus dingin, memalingkan muka dari Kaisar File, dan mengambil beberapa langkah ke depan. Berbalik, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam pada Saint Emperor. Saint Emperor, aku menunggu keputusanmu dalam masalah ini. Menanggapi kata-katanya, mata kaisar-kaisar jahat berkedip, dan mata Santo Kaisar yang menyipit kembali ke keadaan normal. Dia mungkin bisa menghentikan semuanya kali ini, kata Saint Emperor dengan tenang, tapi dia tidak bisa ikut campur setiap waktu. Hanya ada satu penguasa rakyat Heavenspan. Pernyataan sederhana itu membuat sikapnya jelas. Bai Xiaochun membungkuk lagi, lalu dengan hormat berkata, terima kasih atas dukunganmu, Saint Emperor. Melihat seberapa baik Bai Xiaochun menangani hal-hal melunakan hati Santo Kaisar. Namun, dia melanjutkan dengan suara yang ramah, sekarang bukan waktunya untuk hal-hal seperti itu. Harap bersabar, Raja Heavenspan. Setelah kami menangani masalah-masalah yang ada, saya akan mengatur agar Anda mendapatkan kesempatan yang Anda butuhkan. Dengan itu, dia memandang kaisar-kaisar jahat. Kedua kaisar adalah saingan lama yang masing-masing dapat menebak apa yang dipikirkan satu sama lain hanya dengan menatap mata masing-masing. Masalah antara Bai Xiaochun dan Daoist Heavenspan adalah masalah wajah saja, dan dibandingkan dengan klon yang berdaulat tidak penting. Berdasarkan investigasi mereka sebelumnya, mereka telah mengkonfirmasi bahwa basis budidaya klon penguasa hanya pada tingkat Archaian, dan bahwa itu pasti di wilayah yang dicakup oleh Spiderweb. Itu milik siapapun yang menemukannya pertama kali, kata Santo Kaisar. Lalu dia menghilang, untuk muncul kembali di bawah pada permukaan sarang laba-laba. Kaisar File mendengus dingin dan melakukan hal yang sama, menunjukkan persetujuannya dengan Saint Emperor. Kekuatan dua basis budidaya Archaian dilepaskan, langsung meninju lubang yang tampaknya sarang laba-laba yang hampir tak tertembus. Kemudian, dua kaisar menjadi garis-garis cahaya terang yang menghilang di dalam. Surgawi Kaisar File kaisar semua terbang ke lubang dengan harapan mengamati pertarungan antara dua kaisar. Jelas, mereka tidak akan masuk tanpa dekrit Dharma langsung yang dikeluarkan oleh Kaisar File. Para pengikut dinasti Saint Kaisar mengikutinya. Adapun Bai Xiaochun, dia menatap dingin pada Daoist Heavenspan sebelum bergabung dengan roh berumur surgawi untuk menuju ke lubang masuk. Dia mencoba untuk menangkap mata Gongsun Wanner, tetapi dia berpura-pura tidak memperhatikannya. Namun, itu sangat mengatakan bahwa ketika Bai Xiaochun mulai bertarung dengan Daoist Heavenspan, dan para Celestial Kaisar dinasti File ikut campur, dia menempatkan dirinya pada posisi yang tidak biasa. Meskipun sepertinya dia menghalangi jalan Bai Xiaochun, baginya, sepertinya dia mencegah Daoist Heavenspan mundur. Itu sudah cukup baginya untuk menebak di mana dia berdiri tentang masalah itu. Setelah mencapai lubang, dia duduk bersila dan melihat ke dalam curiga tentang rahasia apa yang dimiliki oleh tiruan kedaulatan ini. Dan dengan demikian, para Celestial dari dua dinasti menunggu. Berjam-jam berlalu. Akhirnya, pekikan terdengar dari kedalaman sarang laba-laba yang menyebabkan pikiran semua makhluk langit bergetar. Getaran pertempuran sihir juga mencapai mereka dari jauh di kejauhan. Semua orang di luar lubang menganga dengan penuh semangat mencoba melihat detail dari apa yang terjadi. Meskipun mereka tidak bisa melihat pertarungan itu sendiri, mereka bisa tahu dari fluktuasi bahwa pertempuran besar yang menghancurkan bumi sedang terjadi. Boom besar-besaran menarik perhatian semua Celestial di luar sarang laba-laba termasuk Bai Xiaochun. Meskipun mereka tidak dapat secara langsung melihat apa yang terjadi, dari sifat suara, mereka dapat menentukan bahwa Kaisar File dan Saint Kaisar saat ini sedang bertarung dengan klon penguasa. Ini bertarung melawan dua kaisar kuno. Klon ini sangat kuat. Boom dan getaran pertempuran berlangsung selama 6 jam penuh, membuat Bai Xiaochun dan semua langit lainnya terkejut. Semua orang menjaga basis kultivasi mereka berputar dan menjaga mereka kalau sesuatu yang tidak biasa terjadi. Mereka semua yakin bahwa dengan dua Archons bekerja bersama, semuanya akan berjalan lancar. Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan mereka mulai goyah. Rupanya, pemikiran yang ada adalah bahwa masalah itu seharusnya ditangani lebih cepat. Akhirnya, 3 hari telah berlalu, di mana ledakan dan getaran terus mengguncang sarang laba-laba.
Selain itu, meskipun sarang laba-laba tidak mengembang, dan pada kenyataannya menyusut, ada banyak area yang tampaknya mengeras menjadi sesuatu seperti permukaan telur. Pemandangan aneh ini menyebabkan hati Bai Xiaochun dan para celestial lainnya berpacu, dan dipenuhi dengan perasaan semakin tidak nyaman. Dekat dengan tempat Bai Xiaochun duduk adalah Gu Tianjun dan Sima Yunhua. "Ini terlalu lama," kata Gu Tianjun dengan nada hening. "Kamu tidak akan berpikir hal yang terlalu tak terduga bisa terjadi," jawab Sima Yunhua. Celestial Aged Spirit sedang tertawa dalam-dalam di dalam suasana saden yang dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Adapun Bai Xiaochun, dia hanya duduk di sana sambil berpikir. Di sisi lain lubang itu, para celestial dari dinasti Kaisar Vile juga terlibat dalam percakapan yang hening, atau menganalisis situasi sebaik mungkin. Akhirnya, hari keempat datang, dan semua orang sampai pada kesimpulan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Itu mencapai titik bahwa Gu Tianjun dan Celestial Virupaksa sedang bersiap-siap untuk masuk ke dalam untuk menyelidiki situasi. Namun, saat itulah ledakan gemuruh meletus yang jauh melampaui apapun dari sebelumnya. Itu seperti sejuta baut kilat yang menyerang pada saat yang sama. Dan itu disertai dengan jeritan yang menyebabkan semua pikiran surgawi berputar. Pada saat itu, dua sinar cahaya ditembakkan dari lubang di sarang laba-laba. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kedua sinar itu telah berpisah dan muncul di tengah-tengah pasukan dari dua dinasti yang berbeda. Mereka tidak lain adalah Saint Emperor dan Vile Emperor. Wajah mereka pucat, dan keduanya jelas terluka, dengan darah mengalir keluar dari mulut mereka, dan mata mereka suram. Semua benda langit memandang, jantung berdebar kencang. Sebelum ada yang bisa mengajukan pertanyaan, Saint Emperor melirik Gu Tianjun, Bai Xiaochun dan para celestial lainnya, dan dengan nada yang sangat serius berkata cloning penguasa itu adalah entitas reptilian yang merah tua. Basis budidayanya berada di pertengahan Reala Archaean, hanya di ambang terobosan. Kaisar Vile dan aku bergabung untuk menyerang, dan bahkan menggunakan kartu truf kami. Pada akhirnya, yang terburuk yang bisa kita lakukan adalah melukainya, dan menjatuhkan basis budidayanya ke dalam alam surgawi. Terluka serius, ia melarikan diri, menggunakan beberapa kemampuan surgawi yang tidak diketahui untuk menghindari kita sepenuhnya. Tidak ada jumlah pencarian yang menemukan petunjuk apapun. Aku ingin kalian berlima masuk ke sana dan mencarinya. Hasil yang ideal bagi Anda untuk menemukan dan menangkapnya. Tetapi jika perlu, mayatnya akan melakukannya. Either way, Anda harus mendapatkannya. Jika ada dari kalian yang menemukannya, maka aku akan memberi kalian hadiah berlima pil surgawi. Saint Emperor tahu bahwa jika dia menginginkan dukungan penuh dan kerja sama para celestialnya, dia perlu menawarkan hadiah yang bagus. Meskipun agak menyakitkan baginya, dia tidak ragu untuk melakukan hal itu. Pil surgawi, Sima Yunhua berkata tanpa bisa menahan diri. Bai Xiaochun tidak sepenuhnya yakin apa itu, tetapi mengingat namanya, dia setidaknya bisa menebak. Melihat ekspresi wajah Bai Xiaochun, Santo Kaisar melanjutkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Dari saat dinasti Saint Emperor didirikan hingga hari ini, saya hanya mengumpulkan total 17 pil surgawi. Sampai sekarang, saya memiliki 9 yang tersisa. Mengkonsumsi satu akan memberi Anda peluang 60% untuk mencapai terobosan dalam alam surgawi. Ketika Bai Xiaochun mendengar itu, matanya melebar, dan jantungnya mulai berdebar. Rupanya, pil surgawi bisa memberinya manfaat sebanyak kekuatan hidup yang ia ambil dari kantung telur. Aku tidak percaya pil seperti itu ada. Dia pikir, ekspresi kegembiraan di wajah Gu Tianjun dan Celestial Spirit Aged menunjukkan pil macam apa itu. Bagaimanapun, mereka sudah berada di alam celestial akhir. Aku ingin tahu apakah itu akan membantu seorang celestial yang mencoba masuk ke alam Archaean. Melirik ke arah kekuatan-kekuatan dinasti Kaisar Vile, dia bisa melihat bahwa para makhluk langit itu tampak sama bersemangatnya. Dan tentu saja, Gu Tianjun dan pasukan dinasti Saint Kaisar lainnya memperhatikan hal yang sama. Pandangan saling dipertukarkan di kedua sisi saat semua orang saling mengukur. Jelas, meskipun dua Kaisar Archaean telah melukai tiruan kedaulatan, mereka juga sangat terkuras dalam prosesnya. Selain itu, mereka masih berniat memenangkan hadiah keseluruhan. Karena itu, keduanya khawatir tentang yang lain keluar di atas, dan juga khawatir tentang klon reptil yang melarikan diri. Apa yang paling tak terduga dalam seluruh hal adalah bahwa klon yang berdaulat ternyata berada di puncak Mid Archaean Realm, yang jauh lebih kuat dari yang mereka harapkan. Yang paling mengkhawatirkan mereka adalah kemungkinan bahwa, jika lolos itu akan menjadi lebih kuat, yang bisa mengarah pada bencana sejati. Setelah banyak pertimbangan, mereka berdua mencapai kesepakatan. Tak satu pun dari mereka akan mengambil tindakan. Mereka akan berjaga-jaga di luar kalau klon yang berdaulat mencoba melarikan diri, dan meminta bawahan mereka masuk untuk bersaing memperebutkan kesempatan untuk menangkap atau membunuhnya. Tentu saja, itu jelas bahwa karena bagaimana pasukan dinasti Kaisar Vile melebihi jumlah dinasti Saint Kaisar, pasti ada beberapa kesepakatan lain yang dicapai oleh dua Kaisar untuk menebus perbedaan. Namun, Bai Xiaochun tidak bisa memikirkan apa yang mungkin terjadi.
Dalam kedua kasus itu, kesempatan di pil surgawi menarik, dan di atas itu, ia sebenarnya sangat tertarik pada klon yang berdaulat bahwa kedua Archons menganggapnya begitu serius. Itu mungkin berisi petunjuk tentang bagaimana menerobos ke alam Archaean. Meskipun saya agak jauh dari itu, akan sangat disayangkan melihat nasib baik pergi ke orang lain. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu. Surgawi dari kedua belah pihak semua mempertimbangkan hal yang sama. Namun, tidak ada yang mau terlalu serakah. Jelas, kedua Archaeans sadar bahwa salah satu bawahan mereka berpotensi mencoba mengambil hadiah untuk diri mereka sendiri. Karena itu, tampak jelas bahwa salah satu hadiah tak terucapkan untuk diperebutkan adalah bagian dari daging dan darah klon kedaulatan, dengan sisanya pergi ke salah satu kaisar. Itu hanya dugaan, tetapi tampaknya sangat mungkin untuk langit. Bagaimanapun, pengaturan semacam itu telah dilakukan lebih dari satu kali di masa lalu. Dekret Darmimu akan dipatuhi, Saint Emperor, kata Gu Tianjun, menggenggam tangannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang melesat ke sarang laba-laba. Sima Yunhua, Chen Su, dan roh berumur surgawi semuanya membuat deklarasi serupa, dan kemudian bergabung dengan Gu Tianjun untuk terbang ke dalam. Demikian pula, Celestial Dinasti Vile Kaisar, termasuk Gongsun Wanner, semuanya melesat ke dalam lubang. Tidak memiliki alasan logis untuk menolak masuk, Bai Xiaochun juga berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke dunia di dalam sarang laba-laba. Setelah mereka pergi, Saint Emperor dan Vile Emperor duduk bersila dan bertukar pandang. Kemudian mereka mengirim akal surgawi mereka ke segala arah untuk memastikan cloning kadal tidak melarikan diri dari lokasi lain. Mereka tidak memberikan ruang gerak untuk melarikan diri. Mungkin juga berhenti bermimpi, kata kaisar-kaisar jahat tiba-tiba, senyum dingin muncul di wajahnya. Daging dan darah sultan itu akan pergi ke saya. Dan sesuai kesepakatan kami, saya akan memberi Anda 20%. Kaisar suci memandang ke atas, dan semua kehangatan hilang darinya. Terlihat kedinginan dan bahkan geram, dia berkata kaulah yang sengaja melepaskannya lebih awal. Kalau tidak, kita tidak akan berada dalam situasi yang menjengkelkan ini. Sebagai tanggapan, Kaisar Vile terkekeh. Tunggu dan lihat apa yang terjadi, katanya. Lalu dia menutup matanya. Karena bagaimana laba-laba membentuk langit dunia di dalamnya, semuanya menjadi gelap hingga larut malam. Orang fana mungkin memiliki kesulitan melihat, tetapi tentu saja, pembudidaya tidak memiliki masalah seperti itu. Namun, semuanya berwarna abu-abu dan berdebu, dari gunung hingga tanaman. Selain Bai Xiaochun dan Gongsun Wanner, semua langit menemukan itu agak meresahkan. Siapapun yang memasuki tempat seperti ini untuk pertama kalinya akan merasa khawatir. Seperti halnya di Kabupaten Murnain, beberapa desa, kota, dan kota tidak tertutup debu, dan berisi para pembudidaya dan warga yang fana. Namun, mereka semua berjalan seperti orang mati berjalan, membuat adegan yang sangat mengejutkan. Bai Xiaochun dan Gongsun Wanner telah melihat hal-hal seperti itu sebelumnya, tetapi yang lain tidak. Karena itu, mereka berdua lebih cepat menyesuaikan diri, dan segera menuju kedua arah yang berbeda untuk memulai pencarian mereka. Lagi pula, ini bukan county tunggal seperti Murnain. Ini mencakup lebih dari setengah dari seluruh domain abadi kedua, setidaknya 7 prefektur. Area yang akan dicakup dalam pencarian klon berdaulat yang terluka sangat luas untuk sedikitnya. Tentu saja, pencarian sedang dilakukan oleh 12 Celestial. Dalam domain abadi, itu adalah tingkat kekuatan yang tidak bisa disaingi. Selain itu, setiap surga dapat mencari area yang luas dengan akal surgawi. Fakta bahwa klon yang berdaulat telah dilukai oleh 2 Archaeans berarti bahwa fluktuasi yang dipancarkan akan lebih mudah untuk dideteksi, dan juga itu akan lebih lemah. Karena itu, kelompok itu mencari dunia di dalam sarang laba-laba dengan penuh semangat, menyadari bahwa paling buruk mungkin perlu beberapa waktu untuk menemukan buruan mereka. Saat Bai Xiaochun dan Gongsun Wanner pergi, para bidadari lainnya memilih arah yang berbeda dan mengikuti. Semua orang berharap untuk berhasil dengan caranya sendiri, dan akan bergabung hanya jika diperlukan nanti. Kaisar-kaisar jahat dan Santo Kaisar dengan sengaja mengatur segala sesuatunya sehingga para bawahan mereka akan terhindar dari bekerja bersama. Bagaimanapun, hadiah akan diberikan terlepas dari siapa yang sebenarnya melakukan perbuatan itu. Sangat mudah untuk membayangkan konflik pecah antara kekuatan kedua dinasti jika surga dari sisi yang berlawanan keduanya datang di klon kedaulatan pada saat yang sama. Tapi mengingat wilayah besar yang terlibat, itu sepertinya tidak mungkin. Bai Xiaochun melesat di udara, perasaan surgawinya menyapu daerah itu saat dia mencari petunjuk. Ini adalah tiruan yang berdaulat. Mungkin itu terluka, tapi yang harus kita lakukan adalah perkataan kaisar-kaisar dan Santo Kaisar. Bai Xiaochun tidak bisa membantu tetapi menganalisis masalah ini saat ia melanjutkan. Bagaimanapun, hanya dia dan Gongsun Wanner yang secara pribadi telah berurusan dengan cloning berdaulat ini sebelumnya. Ketika dia memejamkan mata, dia bisa membayangkan bahwa satu serangan telapak tangan mengurangi seluruh Murnain County menjadi abu.
Dia juga memiliki perasaan bahwa alasan mengapa cloning itu hanya sehelai rambut karena berada di alam arcaian akhir adalah karena sedikit kekuatan hidup yang telah dia curi dengan Eternal Parasol. Aku bertaruh jika kadal itu benar-benar berada di alam arcaian akhir, Vile Emperor dan Saint Emperor akan berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada mereka sekarang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa klon yang berdaulat sangat membencinya. Bukannya aku sengaja melakukannya. Siapa yang memintanya untuk mendirikan toko tepat di pintu depan saya? Dia benar-benar merasa seperti mendapatkan jalan pintas dalam masalah ini, tetapi menyadari tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Jika dia menemukan jejak kadal, dia hanya akan mengirim pesan ke Celestial lainnya dan menunggu mereka datang membantu. Orang-orang lain di Celestial mungkin mempertimbangkan untuk mencoba mengambil klon untuk mereka sendiri, tetapi tidak untuk Bai Xiaochun. Sebenarnya, dia benar-benar berharap surgawi Vile Emperor dinasti melacaknya terlebih dahulu. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang menguji kecakapan pertempuran hal itu saat ini. Karena semua pemikiran ini, dia tidak benar-benar melakukan upaya pencariannya dengan tuntas. Baginya, keselamatan adalah prioritas. Dia bahkan tidak menaruh perhatian sangat dekat pada apa yang dikatakan akal budinya tentang lingkungannya. Daerah yang dicakup oleh sarang laba-laba sangat besar, dan tak lama 3 hari telah berlalu. Kedua belas malaikat semuanya mencari di berbagai daerah, dan juga tetap berhubungan. Dengan mempertahankan kewaspadaan penuh, mereka tidak memberikan klon yang berdaulat kesempatan untuk lolos dari genggaman mereka. Banyak Celestial berasumsi bahwa situasinya lebih dari situasi yang dibiarkan oleh kedua Arkans itu, dan beberapa menduga bahwa mereka mungkin dibuang sebagai umpan. Pikiran itu menyebabkan semua orang lebih waspada daripada biasanya. Bai Xiaochun sangat berhati-hati. Meskipun dia belum menemukan petunjuk tentang cloning itu, dia telah menemukan 7 atau 8 desa seperti yang dia masuki di Murnain County. Dari luar, semuanya tampak normal di tempat-tempat seperti itu, kecuali tawa yang menggema dari dalam diri mereka. Dia selalu menghindari tempat-tempat seperti itu ketika dia melihat mereka. Dia menuju ke arah umum prefektur Mistisea, dan ketika hari-hari berlalu, dia perlahan-lahan mulai melihat daerah yang dikenalnya. Dia mengenali kota-kota tertentu, dan meskipun tidak ada yang berisi para pembudidaya yang saling melahap satu sama lain, mereka masih menyebabkan suasana hatinya tenggelam. Sambil mendesah, dia melanjutkan ke utara. Pada satu titik, ekspresinya berkedip, dan dia menarik giok transmisinya keluar dari tasnya. Setelah memindai dengan akal surgawi, dia mendengar suara roh berumur surgawi bergema di telinganya. Aku menemukannya, katanya penuh semangat. Kalian semua cepat ke sini. Pada titik itu, aliran indera surgawi muncul yang menuntun ke arah tertentu. Bai Xiaochun berkedip beberapa kali dengan ragu-ragu, lalu berbalik dan mengikuti akal surgawi. Selama beberapa hari terakhir, dia mempertahankan kecepatan yang bisa digambarkan sebagai tidak cepat atau lambat. Tapi situasinya mendesak sekarang, jadi dia segera bergerak beralih ke teleportasi untuk bergerak lebih cepat. Syukurlah, jarak yang terlibat tidak besar, dan dengan kekuatan regeneratif teknik abadi hidup abadi untuk membantunya, ia mampu mempertahankan kecepatan luar biasa. Melesat di udara, dia terus mengikuti arus indera surgawi selama 6 jam. Selama waktu itu, kecepatannya membantunya menempuh jarak yang akan memakan waktu berhari-hari untuk langit rata-rata. Akhirnya, dia merasakan aura roh umur surgawi di depannya. Selain itu, ada fluktuasi mengejutkan yang mengindikasikan formasi mantra sedang menyegel area yang luas. Ketika Bai Xiaochun mendekat, dia melihat cahaya merah menyala dari formasi mantra, yang bercampur dengan kabut hitam tebal. Itu hampir tampak seolah-olah mangkuk besar terbalik yang menutupi daerah itu, yang berjarak sekitar 500 km dari sisi ke sisi. Hanya nyaris tidak terlihat di atas kabut hitam adalah 3 wajah besar, yang tidak lain adalah Celestial Deathfall, Prince Urdimon dan Daoist Heavenspan, yang semuanya menatap dingin pada roh umur surgawi, serta Gu Tianjun dan Sima Yunhua, yang berdiri di samping, ekspresi berkedip ketika mereka menunggu dengan cemas. Ketika Bai Xiaochun muncul, mereka bertiga segera menatapnya, dan ekspresi mereka menjadi cerah. Chen Su masih sekitar 4 jam jauhnya. Tidak ada waktu untuk menunggu. 3 langit lainnya dengan cepat mulai memperbarui Bai Xiaochun tentang situasi tersebut. Roh berumur surgawi adalah yang pertama menemukan kloning daging dan darah penguasa. Namun, klon bergerak terlalu cepat dan lolos. Ketika roh berumur surgawi mengejar, Celestial Virupaksa tiba, dan memanggil pasukan Vile Emperor dinasti lainnya untuk membantunya. Para Celestial dinasti Kaisar Kekaisaran memiliki keunggulan jumlah, dan telah muncul di hadapan Gu Tianjun dan Sima Yunhua. Mereka tidak hanya telah membuat formasi mantra untuk menjaga roh umur surgawi keluar, tapi Celestial Deathfall mempertahankannya dengan cara yang menyegel apapun yang ada di dalamnya. Itulah sejumlah Celestial yang mencoba menangkap klon yang berdaulat. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kata Gu Tianjun dengan gigi terkatup, matanya berkedip dengan tekad. Ayo serang dan lihat apakah kita bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam formasi mantra. Sima Yunhua dan roh umur surgawi mengangguk setuju.
Adapun Bai Xiaochun, dia menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka, dan bahwa jika dia tidak membantu itu mungkin juga yang terakhir. Melambaikan tangannya, dia memanggil Great Sword of the North. Bahkan ketika cahaya pedang berkilauan, mereka berempat menjadi sinar cahaya berkilauan yang melesat ke arah formasi mantra. Daoist Heavenspan, Pangeran Urdimon, dan Celestial Deathfall jelas terkejut, dan memusatkan lebih banyak kekuatan untuk mempertahankan formasi mantra. Tepat ketika kedua belah pihak akan berbenturan, sesuatu yang dramatis terjadi. Jeritan mengerikan berdengung keluar dari kabut yang mengisi formasi mantra. Jeritan kesakitan bukanlah tipe yang akan keluar dari mulut manusia. Itu adalah seruan menusuk dari semacam binatang yang telah mengalami krisis yang mematikan, jenis lolongan yang datang pada saat-saat terakhir kehidupan. Saat itu menembus kabut formasi mantra, menyebabkan mereka beriak dan memuntir, wajah-wajah besar yang mewakili Celestial Deathfall dan rekan-rekannya semua berkedip dengan takjub. Yang juga terguncang adalah Gu Tianjun dan Sima Yunhua. Itu tiruan yang berdaulat. Sial, mereka akan berhasil. Saat mereka berdua menambah kecepatan, Gu Tianjun mengirim ledakan pedang Qi menebas cukup kuat untuk merobek dunia. Adapun Sima Yunhua, ia melakukan gerakan mantra, memanggil 9 klon yang bergabung dengan dirinya yang sebenarnya untuk melepaskan kehebatan pertempuran yang mengejutkan. Namun, hal-hal belum berakhir. Roh umur surgawi habis-habisan, memanggil cahaya warna-warni yang berisi hukum kehancuran magis. Bai Xiaochun mulai gugup. Jika klon yang berdaulat memang terbunuh, maka mempertimbangkan bahwa pasukan dinasti Kaisar Vile memiliki keuntungan jumlah, tidak mungkin bagi orang-orang dinasti Saint Kaisar untuk mengambilnya dari mereka. Satu-satunya harapan mereka adalah jika klon itu belum terbunuh. Cloning penguasa ini jauh lebih lemah dari yang Anda harapkan. Tidak punya banyak waktu untuk menganalisis situasi, Bai Xiaochun menebas dengan Great Sword of the North, bergabung dengan pasukan langit lainnya. Serangan yang dibuat oleh mereka berempat seperti badai besar yang menghantam langsung ke formasi mantra. Langit dan bumi bergetar hebat ketika celah besar terbelah di permukaan berkabut dari formasi mantra. Biasanya, serangan gabungan mereka tidak akan begitu efektif. Namun, seruan klon penguasa beberapa waktu lalu telah melemahkan formasi mantra secara signifikan, meletakkan dasar yang sempurna. Alasan mengapa Celestial Deathfall, Daoist Heavenspan dan Prince Urdimon belum memasuki formasi mantra untuk bergabung dalam pertarungan sebelumnya adalah karena mereka telah ditugaskan untuk mencegah pasukan dinasti Saint Emperor masuk. Semua dari mereka segera menuangkan lebih banyak kekuatan ke dalam formasi, menyebabkan puluhan tangan besar untuk meraih musuh langit. Tangan-tangan itu didukung oleh formasi mantra itu sendiri, dan basis kultivasi dari para penanam dinasti Kaisar Vile, menjadikannya sekuat seseorang di pertengahan alam surgawi. Sekitar setengah dari mereka langsung menuju Gu Tianjun, dengan beberapa dari mereka menuju ke spirit berumur surgawi, dan hanya 6 yang berbelok untuk bertemu Bai Xiaochun dan Sima Yunhua. Meskipun kekuatan mendukung mereka, tangan tidak menyerang secara ofensif. Mereka hanya membela dan melecehkan Celestial Dinasti Saint Kaisar. Jelas, tujuan pasukan dinasti Kekaisaran Vile hanyalah untuk memberi viral paksa surgawi dan yang lainnya waktu untuk menyelesaikan tugas mereka. Boom terdengar di sana-sini. Bai Xiaochun mengayunkan Great Sword of the North, mengiris salah satu tangan besar menjadi 2 dan memaksa 2 lainnya untuk mundur. Pada saat yang sama, roh berumur surgawi dan Gu Tianjun sama-sama menghadapi perlawanan yang parah, sehingga mustahil bagi mereka untuk memasuki formasi mantra. Pembentukan mantra sangat kuat untuk memulai, dan sedang didukung oleh 3 langit. Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kemungkinan akan membutuhkan beberapa jam untuk menyelesaikannya sebelum mereka bisa menerobos. Pada titik inilah tangisan menusuk lainnya bergema keluar dari dalam kabut, bahkan lebih intens dari sebelumnya. Karena kabut formasi mantra telah rusak, fluktuasi berubah menjadi ketidakstabilan lebih lanjut, dan bahkan mulai bergoyang-goyang. Banyak tempat di permukaannya yang tumbuh sangat tipis. Mata berkilauan, Bai Xiaochun merilis lebih banyak pedang Qi dari Great Sword of the North. Pada saat yang sama, para celestial lainnya mengeluarkan kartu truf dalam bentuk kemampuan surgawi yang mengejutkan. Deathfall, Daoist Heavenspan, dan Prince Urdimon tampak terkejut. Sadar bahwa titik kritis telah tiba, mereka menggigit lidah mereka dan memuntahkan darah, menarik lebih dalam pada basis kultivasi mereka untuk menambah kekuatan pada pembentukan mantra, dan mudah-mudahan menstabilkannya. Itu adalah saat konflik sengit antara kedua belah pihak, semua berpusat di sekitar pembentukan mantra. Terlepas dari ledakan dan suara gemuruh, formasi mantra ini jelas luar biasa, dan ketiga langit yang mengoperasikannya tidak menahan apapun. Meskipun Bai Xiaochun dan kawan-kawannya menyerang dengan tingkat kekuatan yang mengejutkan, dan membuat kemajuan, semakin mereka maju, semakin banyak tangan yang terlihat melawan mereka, dan semakin banyak energi yang menghambat kemajuan mereka. Bahkan, energi itu dengan cepat berubah menjadi kekuatan pengusiran. Sial, formasi mantra macam apa ini? Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan pernah punya cukup waktu untuk masuk. Dan bahkan jika kita melakukannya, bagaimana kita menghentikan mereka dari berhasil?
Tiga Celestial dari dinasti Saint Emperor mengertakkan gigi dan terus berjuang. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama ini, tetapi terus-menerus mengamati kabut, mencoba memutuskan apakah itu layak untuk mengambil sedikit risiko. Dia tahu bahwa heks kematiannya tidak cukup kuat untuk sepenuhnya mengabaikan kabut dari formasi mantra, tetapi setidaknya, itu bisa membawanya masuk ke tempat pertempuran terjadi. Sayangnya, akan terlalu menguras tenaga untuk membawa yang lain bersamanya. Dan dengan demikian, dia terkoyak. Bahkan ketika dia mencoba membuat keputusan terakhir, suara siulan muncul dari belakangnya. Di kejauhan, seberkas cahaya putih mendekat, yang di dalamnya adalah seorang lelaki tua dalam jubah Daois, yang memiliki kemiripan dengan makhluk transenden. Dia tak lain adalah Chen Su. Dia adalah yang terakhir dari langit dinasti Saint Kaisar yang tiba. Sebelumnya, Gu Tianjun telah mengiriminya pesan mendesak untuk datang, dan ia telah menggunakan sihir Taois yang sangat melelahkan yang memanfaatkan kekuatan teleportasi untuk membawanya ke sini secepat mungkin. Para Celestial lainnya tampak bersemangat, sedangkan Celestial Kaisar Vile Kaisar memiliki reaksi yang berlawanan. Mereka bertiga bisa menangani 4 musuh langit dengan susah payah, setidaknya dalam upaya untuk menunda mereka. Tetapi 5 surga berbeda. Jika formasi mantra dalam kondisi sempurna itu akan menjadi satu masalah, tapi saat ini, itu tidak stabil, dan setiap jeritan klon penguasa melemahkannya lebih jauh. Sekarang, sepertinya tidak mungkin itu akan bertahan lama. Bahkan ketika 3 Celestial Kaisar dinasti Vile bereaksi dengan kaget, Chen Su tiba. Tidak melambat sesaat, ia melakukan gerakan mantra 2 tangan yang mengirim banyak baut kilat emas terbang keluar, yang dengan cepat terbentuk menjadi serangkaian bola petir. Setiap bola petir berisi kekuatan penghancur surga, pemadam bumi yang bergabung dengan serangan gabungan dari para Celestial dinasti Saint Kaisar lainnya. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan terlihat guncangan muncul di wajah musuh. Dengan kekuatan besar dari kemampuan surgawi gabungan mereka, Bai Xiaochun dan rekan-rekannya semakin dekat dan lebih dekat untuk memasuki formasi mantra. Sialan, Pangeran Ursetan berteriak, matanya merah. Melakukan gerakan mantra 2 tangan, dia memuntahkan energi murni. Dia bergabung dengan Deadfall dan Daois Heavenspan, yang berusaha sekuat tenaga untuk menstabilkan formasi mantra. Pada saat itu, tiba-tiba, pekikan ketiga terdengar dari klon yang berdaulat. Jeritan ketiga ini melampaui 2 lainnya. Itu menakjubkan untuk mendengar, dan segera menyebabkan pembentukan mantra mulai bergetar berbahaya. Bahkan sepertinya akan runtuh kapan saja. Ini adalah kesempatan kita, kata Gu Tianjun, matanya berkedip cerah. Tidak perlu kata-kata lebih lanjut. Bai Xiaochun, Chen Su, Aget Spirit dan Sima Yunhua semuanya bergabung, melepaskan kekuatan penuh dari basis kultivasi mereka dan kemampuan surgawi mereka yang paling kuat. Serangan mereka menciptakan sesuatu seperti naga jahat yang dengan ganas menyerang formasi mantra. Sebuah ledakan yang memekakan telinga terjadi ketika naga jahat itu menghancurkan lubang besar ke dalam formasi mantra yang terhuyung, yang kemudian mulai runtuh. Celestial Deathfall, Daois Heavenspan dan Prince Ur-Demon semua batuk seteguk darah dan jatuh kembali dengan kecepatan tinggi. Pada saat itu, kabut menghilang, dan medan perang terungkap. Apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Jeritan sengsara bisa didengar, datang, bukan dari klon yang berdaulat, tetapi dari salah satu dari 7 Celestial dari dinasti Vile Emperor, wanita tua itu. Basis kultivasinya berada di pertengahan alam surgawi, namun, ia saat ini dibelah 2. Darah berhamburan keluar saat bagian atasnya melayang mundur, ekspresi ketakutan dan keheranan muncul di wajahnya. Wajah wanita tua itu menjadi gelap, seolah-olah dia telah diracun. Darah hitam menetes keluar darinya, dan bahkan lebih jelas lagi, simbol magis hitam telah muncul di atas kepalanya. Simbol magis berkedip cepat, dan siapapun yang melihatnya dengan cermat akan melihat bahwa itu menekan gambar yang diproyeksikan yang tampak persis seperti wanita tua itu. Itu tidak lain adalah keilahiannya yang baru lahir, seperti yang diproyeksikan oleh Dausitnya. Rupanya, simbol magis menyegel Dausitnya di dalam tubuhnya yang rusak, yang saat ini sedang dimakan oleh racun. Jika dia meninggal, Dausit tidak akan bisa membebaskan dirinya sendiri, dan pada akhirnya akan terhapus. Dengan demikian, wanita tua itu akan kehilangan kesempatan untuk dibangkitkan. Bai Xiaochun dan semua orang yang hadir benar-benar terkejut. Namun, semuanya belum berakhir. Bahkan ketika wanita tua itu mencoba melarikan diri, seseorang muncul yang berusaha melarikan diri, wajahnya ditutupi oleh topeng teror. Itu tidak lain adalah pendeta Devourer. Dia batuk darah seperti orang gila, dan auranya lemah luar biasa. Dia tampak ketakutan, dan meskipun dia bergerak dengan kecepatan tinggi, simbol magis hitam melayang di atas kepalanya yang terlihat mirip dengan yang terhubung dengan wanita tua itu. Perbedaan utama adalah bahwa simbol ini ternyata mengandung kekuatan hukum magis yang merusak tubuh pendeta Devourer. Lebih jauh di belakangnya adalah lampu merah menyala yang sudah mulai melaju cepat dari area kabut yang menghilang. Begitu Bai Xiaochun melihat lampu merah itu, dia merasakan sesuatu yang akrab, itu jelas entitas jahat dan meledak yang sebenarnya berusaha melarikan diri ke kejauhan.
Terakhir yang muncul adalah Celestial Virupaksa, yang kehilangan lengan, dan yang wajahnya sepucat lembaran. Namun, dia tampak menantang sampai gila ketika dia mengejar lampu merah. Mengerti, dia berteriak, hampir mati. Segera setelah Celestial Virupaksa mulai melakukan pengejaran, Celestial Deathfall, Daoist Heavenspan dan Prince Ur-Demon mengertakkan gigi mereka dan berlari untuk memblokir jalur lampu merah. Gu Tianjun, Sima Yunhua, dan roh berumur surgawi juga berpisah dalam upaya untuk memblokir jalan mundurnya yang lain. Bai Xiaochun bergabung dengan mereka. Namun, bahkan ketika mereka bergerak ke posisi, cahaya berwarna darah berhenti bergerak, dan jeritan menusuk bergema keluar dari dalamnya. Sekarang setelah cahaya berhenti bergerak, sesuatu menjadi terlihat, makhluk aneh yang tampaknya menjadi bagian manusia dan bagian kadal. Itu memiliki anggota badan dan dada seseorang, tetapi ditutupi dengan sisik berwarna darah. Fitur wajahnya menjadi jelas mengungkapkan bahwa itu laki-laki. Namun, matanya memiliki pupil ganda, dan lidah yang panjang dan bercabang masuk dan keluar dari mulutnya. Badai angin yang disebabkan oleh jeritan benda itu mengandung kekuatan yang mirip dengan alam surgawi akhir, dan ketika melayang, makhluk langit yang lebih lemah seperti Deathfall tidak punya pilihan selain untuk mundur. Adapun Bai Xiaochun, dia segera mengayunkan Great Sword of the North untuk melindungi dirinya sendiri. Hanya Gu Tianjun dan Celestial Virupaksa yang cukup kuat untuk melawannya, dan pada kenyataannya, terus berlanjut melepaskan serangan kartu truf ke klon berdaulat yang jelas melemah. Mata penuh kegilaan, klon mulai melawan, menyebabkan booming berdering di mana-mana. Bai Xiaochun mundur beberapa langkah, tidak mau melibatkannya. Namun, itu tidak banyak gunanya, karena klon tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke arahnya. Dua muridnya dipenuhi dengan kebencian, dan segera setelah Bai Xiaochun menyadari hal itu, hatinya mulai berdebar. Dia benar-benar ingin membalas dendam padaku. Namun, Bai Xiaochun juga tahu bahwa mundur bukanlah suatu pilihan. Dengan menguatkan dirinya, dia mengangkat Great Sword of North di atas kepalanya dan menebasnya ke arah klon yang berdaulat. Dengan menjerit, klon itu mundur, dan sekali lagi dikelilingi oleh Celestial lainnya. Sekarang bukan waktunya untuk memihak, semua orang berusaha sekuat tenaga untuk menebang klon yang berdaulat. Jangan biarkan itu pergi. Virupaksa surgawi berteriak mendesak. Kekuatan regenerasinya luar biasa. Jangan berikan waktu untuk sembuh. Semua makhluk langit lainnya menyerang dengan sangat mendesak, tidak menahan apapun. Pemukulan gabungan mereka terus melemahkan klone yang berdaulat perlahan-lahan memakainya. Lagi pula, pemandangan yang baru saja disaksikan oleh para Celestial surga sangat mengejutkan. Nasib buruk dari wanita tua itu, pemandangan tubuh pendeta Devourer yang meleleh, dan anggota tubuh Celestial Virupaksa yang hilang semuanya menunjukkan betapa luar biasa kuatnya klon ini. Lebih jauh, jika benda itu lolos dan mereka kehilangan kesempatan ini, kemudian mempertimbangkan kekuatan regenerasinya dan kemampuan untuk menyerap kekuatan hidup, maka pada saat mereka menemukannya lagi, itu akan sepenuhnya pulih, atau dekat dengannya. Jika itu terjadi, maka tak satu pun dari mereka akan dapat menyelesaikan misi mereka. Dan jika Vile Emperor dan Saint Emperor akhirnya harus datang untuk menyelesaikan pekerjaan itu sendiri, maka hadiah yang telah ditawarkan kemungkinan akan ditahan atau dibatasi. Ekspresi putus asa muncul di mata klon yang berdaulat. Mengetahui bahwa itu tidak bisa melarikan diri, dan melihat dirinya menjadi lemah pada saat itu, ia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung. Ketika itu terjadi, itu mulai tumbuh lebih besar, menggembungkan sampai seperti balon besar yang terbuat dari kulit. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan yang menyebabkan semua orang mundur dengan gugup. Bahkan seperti yang mereka lakukan, tubuh klon yang berdaulat tiba-tiba meledak menyebabkan ledakan besar ke semua arah. Celestial Deathfall, Prince Ur-Demon, Celestial Virupaksa dan Daoist Heavenspan semuanya batuk seteguk darah. Gu Tianjun, Sima Yunhua, Chen Su, roh umur surgawi dan bahkan Bai Xiaochun semua melakukan hal yang sama. Semua orang dikirim jatuh ke belakang. Benda ini sangat kuat. Bai Xiaochun terengah-engah, memegang cengkeraman Great Sword of the North dengan kuat saat rasa sakit menyapu dirinya. Melihat terkejut, dia melihat Daoist Heavenspan agak jauh, batuk darah saat dia jatuh kembali. Pada saat itu, matanya berkilau. Semua orang berebut tubuh kedagingan ini. Mungkin saya bisa menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Daoist Heavenspan. Segera, niat membunuh mulai muncul dalam dirinya. Setelah klon meledak sendiri, perkembangan mengejutkan lainnya terjadi. Kadal kira-kira 1 meter panjangnya muncul di tempat di mana peledakan terjadi. Itu jelas pada kaki terakhirnya, dan hanya memiliki sedikit energi yang tersisa, yang digunakannya untuk mencoba melarikan diri. Tanpa diduga, arah yang dipilihnya adalah di mana Daoist Heavenspan berada. Begitu kadal itu mendekatinya, matanya berkedip-kedip dengan cahaya hitam, dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra 2 tangan. Sintesis 10 gerbang. Bahkan ketika semua orang masih didorong mundur oleh kekuatan ledakan, Daoist Heavenspan memanggil bermacam-macam simbol magis yang dikelompokkan bersama menjadi gerbang ajaib besar. Suara gemuruh memenuhi udara saat gerbang itu melesat ke arah kadal, memancarkan kekuatan penyegelan.
Kadal itu tidak cerdas, dan bertindak berdasarkan insting saja. Karena itu, ia menabrak gerbang sihir besar, yang segera mulai menekuk di bawah kekuatan dampak. Gerbang hancur, mengubah kembali menjadi simbol magis yang tak terhitung jumlahnya yang melilit Kadal yang sekarang tidak sadar dan mungkin mati, dan kemudian mulai menyeretnya ke arah Daoist Heavenspan. Daoist Heavenspan, beraninya kau. Itu adalah reaksi marah baik Gu Tianjun, Sima Yunhua, roh umur surgawi dan Chen Su. Namun, mereka telah didorong terlalu jauh oleh kekuatan pukulan itu, dan tidak punya waktu untuk melakukan apapun. Adapun Virupaksa Surgawi dan rekan-rekannya, mereka semua bergegas untuk membela Daoist Heavenspan. Sejauh menyangkut para penanam dinasti Kaisar-Kaisar, sebagai seorang Celestial baru, tidak mungkin Daoist Heavenspan akan berani mencoba untuk menyimpan mayat untuk dirinya sendiri. Dan Celestial Virupaksa sudah mati untuk mendapatkan hadiah yang telah mereka tawarkan. Jika Gu Tianjun dan rekan-rekannya di langit berhasil mendapatkan mayat, itu akan menjadi sakit kepala besar. Segalanya terjadi terlalu cepat. Ketika orang-orang mulai mengambil tindakan, Bai Xiaochun menarik napas dalam-dalam, dan jantungnya mulai berdebar. Yang benar adalah bahwa dia telah merencanakan ini sepanjang waktu, dan perlahan-lahan mendekat ke Daoist Heavenspan. Kesempatan sempurna. Setelah ragu-ragu, dia menggunakan Mountain Sucking Bash, The Unding Hex, dan semua kekuatan tubuh kedagingannya untuk mencapai kecepatan yang bahkan lebih besar daripada yang dimiliki klon kedaulatan. Dia bahkan memutar basis kultivasinya untuk menambah kekuatan pada gerakannya. Suara gemuruh bergema saat dia tiba-tiba muncul tepat di sebelah Daoist Heavenspan, ke arah siapa dia dengan kejam memotong Great Sword of the North-nya. Aku di sini untuk hidupmu, Daoist Heavenspan. Dia berteriak keras. Bagi Bai Xiaochun, itu adalah jenis peluang yang hanya akan datang sekali dalam bulan biru. Dan jika dia membunuh Daoist Heavenspan sekarang, bahkan Saint Emperor pasti akan mendukung keputusannya. Setelah semua, Daoist Heavenspan saat ini memegang benda yang diinginkan kedua Archons untuk diri mereka sendiri saat Bai Xiaochun mengayunkan Great Sword of the North, suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan cahaya biru yang bersinar-bersinar ke segala arah. Ini adalah kecakapan pertempuran yang setara dengan alam surgawi akhir, semuanya diarahkan semata-mata melawan Daoist Heavenspan. Semuanya terjadi terlalu cepat, bahkan ketika Daoist Heavenspan menjangkau ke arah Kadal, pedang besar Bai Xiaochun menebas. Sebelum Daoist Heavenspan dapat bereaksi, sensasi intens dari krisis mematikan muncul dari lubuk hatinya. Meskipun dia bisa dibangkitkan jika dia mati, itu akan memakan biaya 10% dari basis budidayanya, harga yang tidak akan dia bayar kecuali benar-benar diperlukan. Setelah semua, kehilangan 10% permanen di basis budidaya juga akan berarti dia 10% lebih kecil untuk mencapai alam arcayan. Mencapai terobosan itu cukup sulit tanpa mengurangi peluang sebesar 10%. Dan Daoist Heavenspan sangat ambisius, bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan harapannya sendiri hanya demi Kadal. Tanpa ragu sedikit pun, dia menjerit dan melemparkan tangannya ke samping. Alih-alih melemparkan Kadal ke dalam tasnya, ia mendorongnya untuk memblokir Great Sword of the North milik Bai Xiaochun. Bum gemuruh memenuhi udara ketika pedang besar yang tak terhentikan itu melakukan kontak dengan Kadal. Untuk pertama kalinya, alih-alih memutuskan apa yang ada di jalurnya, itu hanya menewaskan banyak daging. Kadal itu memblokir pedang besar dan mengirim serangan balasan besar ke Bai Xiaochun, menyebabkan ki dan darahnya bergetar keras. Namun, Daoist Heavenspan terluka bahkan lebih buruk. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika dia terlempar ke belakang, secara bersamaan melepaskan Kadal. Dia tidak punya pilihan lain selain melepaskannya. Jika dia dengan rakus mencoba menyimpannya, maka Gu Tianjun dan para Celestial Saint Emperor dinasti lainnya pasti akan mengejar. Bahkan jika mereka pada awalnya diblokir untuk melakukannya, Bai Xiaochun akan memiliki kesempatan lain untuk melakukan pukulan fatal. Oleh karena itu, melepaskan Kadal tidak hanya membuatnya kurang dari target, itu juga akan membuat lebih sulit bagi Bai Xiaochun untuk melanjutkan pertarungan. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, dari saat Bai Xiaochun pindah ke titik ketika Daoist Heavenspan melepaskan Kadal, hanya cukup waktu yang berlalu untuk percikan untuk terbang dari sepotong batu. Saat Daoist Heavenspan melesat, Bai Xiaochun terhenti, sadar bahwa mengejar akan sulit. Yang paling penting, dia sekarang memiliki Kadal. Dan begitu tangannya menyentuhnya, dia tersentak pada kesadaran bahwa teknik hidup kekalnya yang abadi sedang bergerak haus. Rupanya, Kadal itu mengandung keberuntungan dari level monumental untuk teknik abadi hidup yang kekal. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Dia dengan cepat melemparkan Kadal itu ke dalam tasnya, hanya sesaat sebelum Celestial Virupaksa, Pangeran Urdemon, dan Celestial Deathfall mendekat dengan membunuh niat membakar. Punya harapan kematian, Bai Xiaochun. Serahkan tubuh kedagingan itu. Anda tidak memenuhi syarat untuk menodai itu dengan sentuhan Anda, Bai Xiaochun. Bahkan Gu Tianjun, Sima Yunhua, roh umur surgawi dan Chen Su mendekat, mata berkedip-kedip dengan ketamakan.
Lemparkan aku tiruan itu, Raja Heavenspan. Kami mendukungmu sekarang, Raja Heavenspan. Meskipun mereka tampaknya bekerja demi kepentingan Bai Xiaochun, dan bahkan mencegat para Celestial dari dinasti Vile Emperor, mereka semua memikirkan cara untuk mendapatkan kadal darinya. Yang benar adalah bahwa status Bai Xiaochun adalah subjek yang sensitif, dia tidak benar-benar surgawi dari dinasti Saint Emperor. Jika salah satu dari para Celestial lainnya memperoleh kadal itu, mereka semua akan berdiri bersama tidak peduli siapa yang memilikinya. Tetapi jika mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkannya dari Bai Xiaochun, mereka jelas akan melakukannya. Dalam momen singkat, Daoist Heavenspan tidak lagi menjadi target, dan Bai Xiaochun adalah targetnya. Meskipun agak sulit, yang harus ia lakukan adalah menyerahkan kadal, dan semuanya akan diselesaikan. Kecuali kehausan mendalam dari Forever Life Forever teknik menyebabkan jantungnya mulai berdebar kencang dengan antisipasi. Sial, aku harus bangkrut. Dia menggeram ke dalam, matanya benar-benar merah. Dia takut mati, dan tidak suka mengambil risiko besar, tetapi ada terlalu banyak yang bisa didapat dalam situasi ini. Jika dia menyerah sekarang, dia akan menyesalinya selamanya. Selama aku masih memiliki sisa energi, aku tidak akan memberikannya kepada mereka. Bai Xiaochun bahkan tidak mempertimbangkan untuk mencoba mengambil klon penguasa untuk dirinya sendiri sebelumnya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa jika dia dapat membeli waktu yang cukup, dia mungkin dapat memperoleh manfaat dengan cara yang tidak terbayangkan. Sambil melolong, dia memanfaatkan Mountain Sucking Bush untuk mencapai kecepatan yang luar biasa. Dipenuhi amarah, Celestial Deathfall dan Prince Urdimon melesat ke depan untuk memblokir jalannya. Namun, begitu mereka mendekat, dia melepaskan Living Mountain Incantation dan Cloud Lightning Forefather Transformation. Ketika dia menjadi raksasa yang sangat besar, dia mengangkat Great Sword of the North dan menebasnya dengan tekad kuat. Suara gemuruh memenuhi langit dan bumi saat pedang Qi menghampiri Pangeran Ur Iblis yang sudah terluka dan Celestial Deathfall. Sekali lagi, darah menyembur keluar dari mulut mereka ketika mereka terlempar ke belakang. Namun, Bai Xiaochun juga dipukul dengan serangan balasan, dan terhenti. Jeda singkat itulah yang diperlukan bagi viral pakpa surgawi untuk ditutup. Berbalik, Bai Xiaochun melakukan gerakan mantra, dan kemudian melambaikan jarinya. Water Swamp. Suara gemuruh terdengar ketika uap air mengalir keluar, dan seluruh area berubah menjadi rawa yang sangat besar. Kerajaan. Raungan terdengar seperti bergema dari tahun-tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, seekor binatang besar yang tak terlukiskan muncul, dengan rahang atas dan bawah yang menyerupai buaya, atau bahkan mungkin seekor naga. Seluruh dunia bergetar ketika binatang itu menabrak viral paksa surgawi. Virupaksa berusaha menghindar, tetapi binatang itu terlalu besar, dan bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sebuah ledakan besar menggema dari dampaknya, dan Bai Xiaochun melesat melewati. Dengar, Gu Tianjun, teriaknya, jika kalian mengganggu saya, kita semua bisa mendapat manfaat. Dengan itu, dia mulai menambah kecepatan. Gu Tianjun dan para bintang lainnya ragu-ragu sejenak. Sadar bahwa sekarang bukan saatnya untuk pertikaian, mereka menekan pikiran mereka untuk mengambil kadal dari Bai Xiaochun, dan pergi sekuat tenaga untuk memblokir musuh-musuh. Sebelum Virupaksa dan yang lainnya bisa mengejar, Gu Tianjun dan rekan-rekannya ada di sana untuk menghentikan mereka. Bai Xiaochun terlalu cepat. Sesaat kemudian, dia berada 30.000 meter jauhnya, dan terus berjalan sampai dia menghilang. Dalam beberapa saat, dia tidak terlihat. Pada saat itu, Gu Tianjun dan para bidadari lainnya dari dinasti Saint Emperor mendukung. Adapun Virupaksa surgawi dan rekan-rekannya, mereka bertukar pandangan suram, sadar bahwa mengejar Bai Xiaochun sekarang akan sulit. Viral paksa surgawi belum siap untuk menyerah. Kami mungkin tidak dapat menemukan Bai Xiaochun, katanya, tetapi Gu Tianjun dan yang lainnya mungkin bisa. Saya yakin mereka semua sepakat untuk membagi kadal di antara mereka. Itu sebabnya mereka membantunya melarikan diri. Ghost-Mother surgawi sedang dalam perjalanan. Dia mungkin sudah dekat sekarang. Kirim pesan padanya untuk pergi menunggu di pintu keluar dan mencegat Bai Xiaochun. Dan kita juga harus keluar secepat mungkin. Pangeran Urdimon dan yang lainnya setuju, dan mereka dengan cepat terbang. Pendeta Devourer akhirnya bisa menghentikan tubuhnya dari pencairan, dan mengikuti. Adapun wanita tua itu, pada saat-saat pertempuran sebelumnya, seluruh tubuhnya telah berkurang menjadi tumpukan darah dan darah. Meskipun penyegelan sihir yang telah ditempatkan padanya tidak berhasil menghancurkan dausitnya, itu telah secara signifikan dirugikan. Tapi setidaknya itu masih ada. Para Celestial lainnya membawa dausit bersama mereka, dan tidak memikirkan masalah itu lagi. Para Celestial dinasti Kaisar Vile bergegas menuju pintu keluar, wajah mereka seram mungkin, dan hati mereka berdenyut dengan kebencian terhadap Bai Xiaochun. Mereka juga sangat tidak senang dengan Daoist Heavenspan. Jika Daoist Heavenspan bertahan lebih lama, dan mungkin lebih banyak mempertaruhkannya, maka kita akan mendapatkan tubuh klon itu. Virupaksa surgawi memandang tunggul lengannya yang terputus, dan kemudian pada Daoist Heavenspan.
Mata berkilauan dengan cahaya dingin, dia berpikir, aku akan memastikan dia mendapatkan apa yang akan terjadi padanya setelah kita kembali. Bai Xiaochun terus mendorong tangannya ke tasnya saat ia melaju. Sungguh, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan itu. Meskipun kadal telah disegel dan ditempatkan di tasnya untuk dipegang, nampaknya kera itu berjuang untuk keluar ke tempat terbuka, memaksa Bai Xiaochun untuk menambah kekuatan basis kultivasi untuk menjaga tas tetap tertutup. Aku harus mencari tempat untuk berlubang. Hal pertama yang dia pikirkan adalah kipas yang rusak. Namun, setelah mencoba melakukan kontak, ia menemukan bahwa sarang laba-laba itu mengganggu. Mungkin dia bisa mencoba untuk secara paksa membuat teleportasi terjadi, tetapi dia khawatir ada sesuatu yang salah, dan dia mungkin akan keluar di sisi lain kehilangan lengan atau kaki. Sebuah lengan atau kaki yang bisa aku tangani, tetapi apa yang akan terjadi jika kepalaku tidak diteleportasi melalui? Hanya memikirkan adegan itu menyebabkan dia menggigil. Tidak, jika saya ingin teleport keluar dari sini, saya perlu menemukan tempat di mana pertempuran antara klon dan dua kaisar cukup melemahkan sarang laba-laba untuk membuat koneksi yang kuat. Dia bahkan tidak berhenti untuk berpikir tentang pergi ke pintu keluar yang sebenarnya. Bergerak, dia mulai mencari. Para Celestial dinasti Vile Emperor tidak dapat melacak Bai Xiaochun dengan mudah, tetapi itu berbeda dengan orang-orang dari dinasti Saint Emperor. Mereka punya banyak pilihan, terutama Chen Su. Meskipun ia tidak kuat dalam hal kecakapan pertempuran, ketika itu merupakan permainan untuk meningkatkan seni, tak satu pun dari benda langit lain yang setara dengannya. Sebenarnya, Chen Su tidak perlu bekerja apapun untuk mendapatkan arahan umum. Sana, katanya, matanya berkedip. Gu Tianjun segera bergerak, diikuti oleh Sima Yunhua dan yang lainnya. Tak satu pun dari mereka mengirim pesan ke depan. Lagi pula, mereka tidak mempercayai Bai Xiaochun, dan khawatir jika mereka memberitahu dia sebelumnya, dia mungkin siap, dan membuat mereka lebih sulit mendapatkan kadal. Meskipun Saint Emperor telah mengatakan bahwa semua orang akan mendapatkan hadiah selama klon diperoleh, mereka semua tahu bahwa hadiahnya akan berbeda dalam kualitas. Gu Tianjun benar-benar ditetapkan untuk menjadi orang yang keluar di atas, dan bahkan telah setuju untuk memberikan beberapa hadiah yang akan ia dapatkan kepada Chen Su dan yang lain untuk mencapai tujuan itu. Mereka berempat mendorong ke depan dengan kecepatan tinggi selama sekitar 1 jam sebelum mata Chen Su mulai bersinar terang. 5.000 km di depan. Katanya, menunjuk. Mata Gu Tianjun bersinar dengan cahaya dingin saat dia dengan cepat melakukan gerakan mantra, mengirimkan 7 sinar pedang yang melesat ke arah itu. Mereka bergerak sangat cepat sehingga mereka hampir tidak terlihat menembus 5.000 km itu untuk muncul tepat di atas Bai Xiaochun. Wajah Bai Xiaochun jatuh saat dia melompat mundur sekitar 30 meter. Bahkan ketika dia melakukannya, 7 sinar cahaya memangkas tempat yang baru saja dia duduki, menyebabkan suara ledakan besar bergema. Jika dia tidak bertindak lebih cepat, meskipun dia mungkin tidak akan terbunuh, dia pasti akan terluka parah. Gu Tianjun, katanya dengan gigi terkatup. 7 sinar cahaya pedang itu jelas mengandung aura Gu Tianjun. Kamu jelas mencoba merampokku. Jika Anda menginginkan semua pujian, Anda bisa mengirim pesan kepada saya dan membicarakannya. Melainkan, Anda hanya mencoba merampok saya. Sudah, Bai Xiaochun mulai marah. Bai Xiaochun sangat menyadari bahwa surga dari dinasti Saint Emperor adalah tanah suci. Namun, kemungkinan manfaat yang ada saat ini sangat besar. Meskipun Santo Kaisar telah mengatakan bahwa semua orang akan dihargai, Bai Xiaochun tidak berangan-angan bahwa dia orang luar akan diperlakukan dengan adil. Dan tindakan Gu Tianjun baru saja membuktikan hal itu. Lengkap dan benar-benar intimidasi. Sambil menggertakkan giginya, dia mempercepat menuju ke suatu lokasi di kejauhan di mana sarang laba-laba tampak sangat lemah. Meskipun dia tidak bisa melihat Gu Tianjun dan yang lainnya, dia bisa mengatakan bahwa perasaan surgawi mereka menyebar ke arahnya. Namun, 7 pedang itu lebih cepat dari akal surgawi, dan sudah berputar kembali untuk menyerangnya lagi. Setelah menghindari mereka lagi, dia melanjutkan menuju bagian laba-laba yang melemah. Dia tahu bahwa dia hanya akan memiliki satu kesempatan dalam hal ini, dan bahwa jika dia gagal, makhluk langit lainnya akan tiba, dan dia akan dipaksa untuk menyerahkan kadal itu. Bahkan dengan Great Sword of the North, dia tidak bisa melawan mereka berempat secara bersamaan. Selain itu, mereka dapat mengandalkan kebangkitan sebagai cadangan utama mereka, sedangkan jika ia binasa, ia tidak memiliki pilihan seperti itu. Ya, karena mereka mendorong hal-hal sejauh ini, mereka tidak bisa menyalahkanku karena selingkuh. Saya tidak ingin melakukan ini sebelumnya, tetapi sekarang saya bisa melakukannya dengan hati nurani yang bersih. Bahkan ketika 7 sinar cahaya pedang mendekat diikuti oleh Gu Tianjun dan langit lainnya, dia mengambil napas dalam-dalam dan melakukan kontak dengan kipas yang rusak. Pikiran tunggal itu menyebabkan udara di sekitarnya kabur dan berubah arah. Dalam sekejap mata, 7 pedang menebas daerah itu, diikuti oleh aliran indera surgawi dari langit, badai angin benar-benar kekuatan penghancur. Sayangnya, tidak ada jejak Bai Xiaochun yang bisa dilihat. Setelah beberapa napas waktu berlalu, 4 sinar cahaya muncul dari kejauhan.
Surga semua memiliki ekspresi muram di wajah mereka, dan segera setelah mereka tiba, mereka mengirim indera surgawi mereka keluar setinggi dan rendah dan sejauh mungkin, mencari petunjuk. Gu Tianjun mengirim pedangnya mengiris udara di daerah itu, dan Chen Su melakukan gerakan mantra untuk mencoba membaca Bai Xiaochun. Namun, untuk ketidakpercayaan mereka, Bai Xiaochun benar-benar tidak terlihat. Mustahil, Gu Tianjun berkata, matanya merah. Berdasarkan hubungannya dengan pedang terbangnya sebelumnya, dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa Bai Xiaochun telah hadir. Tapi kemudian, sesaat kemudian, dia pergi. Selain itu, tidak ada tanda-tanda teleportasi telah dilakukan di daerah tersebut. Para celestial lainnya tidak bisa menebak bagaimana Bai Xiaochun mungkin lolos. Menghadapi suram, Gu Tianjun melambaikan tangannya, mengubah 7 pedangnya menjadi 49 pedang yang menebas badai besar, menendang debu saat mereka memotong semuanya menjadi berkeping-keping. Sima Yunhua dan roh umur surgawi melakukan semua yang mereka bisa pikirkan juga, tetapi itu tidak baik. Akhirnya, mereka bertiga menatap Chen Su, yang matanya bersinar dengan cahaya auguri. Mereka menunggu, jantung mereka berdetak kencang ketika mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Chen Su. Dahinya berkeringat dan dia bahkan terlihat gemetaran. Akhirnya, dia membuka matanya dan batuk seteguk darah. Dengan terhuyung mundur, ia tampak lemah, dan kira-kira 30% rambut di kepalanya terurai menjadi abu. Kerutan dalam menyebar di wajahnya. Mustahil, Chen Su bergumam, hampir tidak sanggup menghadapi reaksi dari usahanya yang gagal. Entah Archaean menutupi kehadirannya, atau dia tidak berada dalam domain abadi kedua. Itulah satu-satunya cara dia bisa sepenuhnya menghindariku. Rahang para dewa lainnya mengepal menanggapi kata-katanya. Adapun Gu Tianjun, dia mengertakkan giginya dan berkata, dia harus bersembunyi di suatu tempat. Mari kita berpencar dan mencari. Kita harus menemukannya. Dengan itu, dia kabur untuk mulai mencari. Sima Yunhua dan yang lainnya juga menyebar. Ketika langit dari dinasti Vile Emperor mengunci pintu keluar, dan pasukan dinasti Saint Emperor mulai mencari, Bai Xiaochun muncul di kipas yang rusak saat berlayar melalui kegelapan kekosongan. Setelah dengan cepat memeriksa untuk memastikan bahwa semua anggota badan dan ekstremitasnya ada bersamanya, dia menghela nafas lega, dan kemudian tertawa geli. Kamu pikir kamu bisa melacakku di sini? Teruslah bermimpi. Menjentikkan lengan bajunya, dia duduk bersila, menamparkan tasnya, dan mengeluarkan kadal itu. Kadal ini sebenarnya adalah bagian dari tubuh kedagingan, dan meskipun sebenarnya sudah mati, masih ada sisa kehidupan di dalamnya. Namun, itu jelas tidak dapat disembuhkan, dan bahkan mulai menjadi kaku dengan kematian. Hal ini sama sekali tidak buruk. Bai Xiaochun berkata, menjilat bibirnya dengan kesadaran bahwa dia telah memperoleh sesuatu yang akan membuat orang lain marah karena iri jika mereka tahu dia memilikinya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel.